Jadi sudah lama sekali kita nggak nge-vlog, jadi kayak ini kita mau bahas tentang motor ini. Kemarin sempat mati mendadak. Nah, jadi kejadiannya kemarin ketika saya lagi bawa, lagi pulang kerja, tiba-tiba mati di tengah jalan. Dan pas itu lagi ditanjakan. Untungnya ketika ditanjakan nggak ada truk ataupun mobil-mobil di belakang, jadi saya bisa langsung menepi. Lalu setelah saya cek untuk bagian fuel pump nggak ada masalah, fuel pumpnya masih nyala. Jadi kita bisa mengetahui indikasi fuel pump menyala itu seperti apa. Fuel pump itu biasanya ada suara seperti berdengung. Jadi fuel pump itu kalau berdengung berarti itu nggak ada masalah. Setelah itu saya udah cek bagian coil, cuman nggak ketemu permasalahannya karena setelah saya saya bawa pulang, saya cek lagi, ternyata di bagian koilnya. Setelah saya bongkar semua, fuel pump saya ganti. Lalu untuk motor ini sebelumnya memang ada sedikit susah dinyalakan. Saat pagi hari, setelah dinyalakan dia bakal terputus. Nah, jadi setelah dicek ternyata bagian filter dari fuel pumpnya itu harus diganti. Jadi sekaligus saya ganti juga motor fuel pumpnya supaya lebih bagus. Jadi motor fuel pumpnya setelah saya ganti memang untuk semburannya lebih kuat, dan juga saat pagi hari dibawa lebih nggak ada tiba-tiba terputus seperti itu. Lalu setelah saya bawa pulang, saya cek ternyata masalahnya udah di fuel pump. Fuel pump sudah kita ganti satu set, sudah kita cek semua, ternyata nggak ada masalah di situ. Masalahnya terdapat di mana? Masalahnya ada di bagian coilnya. Di situ saya pernah pasang kabel extend wire ya. Jadi di motornya sebenarnya beberapa barang, mungkin hampir semua barang untuk performance sudah saya pasang, saya coba. Lalu setelah saya cek ternyata di bagian untuk kabel extend wire-nya itu putus, digigit tikus. Jadi nampak ada bekas digigit tikus. Jadi apinya itu nggak keluar. Jadi karena sudah saya bongkar satu body semua sampai habis, jadi langsung saya ganti aja semuanya. Saya ganti busi kita sekarang pakai yang brace, jadi sekarang performance-nya lebih enak. Lalu untuk extend wire saya ganti juga, dan saya kasih pelindung kabel. Jadi pelindung kabel di motor ini sudah saya kasih, jadi supaya nggak ada masalah digigit tikus lagi. Minimal kalau digigit ya covernya yang rusak, nggak kena ke kabel. Jadi motornya sudah saya pakai 4 tahun. Jadi selama 4 tahun ini menurut aku sih motor ini lumayan oke ya. Dan juga saya udah cek rangka juga, yang pastinya rangka di motor ini kita sudah tahu ya, banyak sekali berita yang beredar rangka ini keropos. Dan setelah saya cek, untungnya nggak ada keropos, nggak ada apa-apa. Jadi saya kasih anti karat lagi di sisi depan ini. Lalu kemarin sebelumnya mungkin bagi yang sering nonton video ini atau channel ini, kalian sudah tahu di situ ada stang itu kan ada ini ya, bushingnya itu sudah saya ketatin. Jadi stang ini udah oke, gak ada masalah. Karena sebelumnya dari pabrikan itu longgar untuk bagian stangnya. Setelah dipakai pengereman tiba-tiba longgar, jadi sudah saya perbaiki. Jadi untuk sekarang performance-nya udah lebih enak dibandingkan dengan sebelumnya, dan lebih ringan. Ketika digas sedikit aja sekarang udah lumayan kencang, jadi nggak perlu gas besar-besar. Tapi kalau kita gas besar mungkin agak sedikit boros ya, saya rasain. Mungkin sudah beberapa minggu ini saya coba rasain sedikit boros ketika kita gas agak besar. Tapi untuk performance-nya dapat. Kalau dibilang kencang sekali sih enggak, tapi cukup. Ini tenaganya, powernya udah cukup. Lalu untuk di bagian CVT selama 4 tahun ini belum pernah saya cek. Mungkin ke depan akan saya cek, karena baru dapat berita kalau dari rekan kerja ada yang beltingnya putus, jadi kita harus cek juga bagian-bagian itu. Tapi mungkin nggak dalam waktu dekat, karena masih, menurut aku sih masih bagus ya. Hanya saja di karet bagian pulley-nya itu harus diganti. Ada 3 karet pulley yang di bagian rollernya, itu kita harus ganti lagi. Jadi selama pemakaian sekarang ini sih udah oke sih, nggak ada masalah apa-apa. Dan lebih stabil juga. Lalu untuk masalah rangka ini, sebenarnya rangka ini selama saya pakai motor-motor Matic, Matic yang saya pinjam ke teman atau saya coba-coba, ternyata sebenarnya lebih enak rangka ESAF. Hanya saja bahan bakunya atau bahannya itu kurang bagus ya, lebih tipis. Saya lihat ada di komentar-komentar ataupun ada percobaan-percobaan pengecekan ketebalan di
rangka ESAF ini di YouTube banyak sekali yang mengeluh karena rangkanya tipis, tapi sebenarnya ringan. Mungkin saya butuh sedikit penyesuaian. Menurut aku sih dari desainer rangka ini sudah cukup bagus, tapi mungkin bagian bahan bakunya itu yang kurang. Jadi bisa menyebabkan hal-hal seperti ini, seperti rangka keropos dan lain-lain. Mungkin ada faktor wilayah juga ya, mungkin dekat pesisir itu biasa mungkin lebih cepat karat. Tapi kita lihat lagi lah ke depan kinerja dan juga bahan-bahan produk dari Honda ini. Tapi jujur saat awal pakai ini menurut aku sih ini sangat lincah sih. Rangka seperti ini memang lincah dan bagus, stabil. Mungkin masalah di kekuatannya aja, kekuatannya harus ditambahkan lagi atau mungkin platnya ditebalin lagi. Overall sih oke sih untuk motor seperti ini, dan juga desainnya juga bagus. Mungkin ada beberapa bagian memang gampang keropos ya. Ketika saya buka bodi itu banyak sekali pin-pin itu yang gampang lepas atau patah. Itu saya nggak tahu, mungkin emang sepertinya dari bahannya sih, jadi bermasalah seperti itu. Karena motor ini dari awal garapan sudah dari saya sendiri, jadi motornya nggak pernah masuk bengkel. Selama ini hanya di rumah, jadi walaupun kemarin mogok tetap saya kerjakan sendiri. Jadi di motor ini full, jadi saya tahu apa-apa aja yang kekurangan dan kelebihan di motor ini. Dan juga ketika pembongkaran juga saya bongkar sendiri, jadi saya bisa tahu beberapa hal. Mungkin dari bahan-bahannya dan juga dari beberapa bagian-bagian mungkin yang kurang. Seperti contohnya di ini ya, di bagian pembukaan busi itu menurut aku sangat susah di sini. Gak tahu mungkin bagi teman-teman yang lain seperti apa, mungkin yang bagi teman-teman yang lain yang ada bergerak di bidang mekanik, kalian bisa bantu sharing mengenai hal tersebut. Apakah saat pembukaan busi itu sangat susah? Menurut aku sih susah di motor ini karena sempit, tempatnya terlalu sempit, dan juga kurang bersahabat lah untuk ganti-ganti busi gitu. Jadi biasa, tapi kebetulan saya pakai busi Pris ini 30, bisa bertahan sampai 30.000 km ya. Jadi setelah 30.000 baru kita ganti lagi. Overall sih untuk motor ini menurut aku sih masih bagus ya, selama 4 tahun ini dipakai. Gak ada masalah-masalah yang besar, paling hanya karena kabel dingin tikus, itu pun bukan karena dari pabrikan ya, ini karena dari lingkungan, environment di bagian-bagian rumah maupun di tempat-tempat yang lain lah. Paling seperti itulah untuk sharing saya kali ini mengenai motor ini, dan juga perbaikan apa aja yang saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat, dan juga kalau misalnya ada pertanyaan apapun itu bisa ditanyakan di sini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.